Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Kita sekarang lanjutkan perkuliahan kita sistem komunikasi data, dan hari ini kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu tentang transmisi data. Kita akan membahas konsep dan terminologi dalam transmisi data. Jadi ada beberapa istilah nanti. Kemudian sinyal dalam domain waktu dan frekuensi, pengantar transformasi Fourier, dan kemudian kita akan membahas juga tentang filter ya. Di sini ada 4 jenis filter: low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Jadi ada 2 hal yang akan kita bahas tentang transmisi data. Ini baru yang part 1 ya, bagian yang pertama. Nah, kita masuk ke terminologi dulu ya. Nah, di sini kita ambil dari buku Stallings ya, di edisi ke-7. Terminologi ya. Nah, kita sudah mengenal tentang transmitter. Apa transmitter? Pengirim ya. Pengirim data, pengirim sinyal ya. Receiver? Penerima. Nah, medium itu media perambatan dari sinyal tersebut. Nah, di sini ada istilah guided medium, yaitu di mana sinyal merambat melalui jalur yang telah ditentukan. Jadi ada jalurnya secara fisik ya, dia tidak bisa keluar dari jalur tersebut. Nah, kemudian ada lagi istilah unguided medium, yaitu di mana sinyal merambat tidak melalui maksudnya tidak hanya melalui jalur yang tertentu, tapi bisa menyebar tergantung dari propagasinya ya. Nah, unguided medium ini kita sebut juga dengan wireless. Ya. Jadi ketika sinyal merambat tanpa medium, yaitu tanpa kabel, tanpa optical fiber misalnya, maka dia akan menyebar ke arah-arah yang sesuai kita rancang tanpa menggait dia. Bisa melalui udara, air maupun vakum. Nah, kalau guided medium, dia menggunakan media perambatan yang memiliki jalur tertentu. Di sini ada contoh twisted pair, kabel yang dibelit ya, seperti ini. Kemudian ada jadi contoh optical fiber ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi istilah direct link, yaitu di mana dua device mengirimkan sinyal ya, transmitter mengirimkan sinyal kepada receiver, di mana sinyal tersebut merambat dari transmitter menuju receiver tanpa intermediate device, tanpa media perantara, jadi secara langsung. Bisa dipahami ya. Kecuali amplifier ya untuk memperkuat sinyal, atau juga repeater untuk memperkuat sinyal. Jadi kalau transmitter mengirimkan sinyal kepada receiver secara langsung tanpa melalui intermediate device, maka disebut direct link. Bisa dipahami ya. Direct link ini bisa meliputi guided medium ataupun unguided medium. Jadi bisa dua-duanya ya. Kemudian ada lagi istilah point to point. Jadi komunikasi point to point. Nah, dikatakan point to point jika memenuhi 2 kondisi, yaitu komunikasi antara transmitter dan receiver dilakukan secara direct link. Yang pertama. Yang kedua, hanya 2 device tersebut yang men-share atau menggunakan link atau medium. Jadi ada 2 device, transmitter dan receiver. Ketika mereka berkomunikasi dengan menggunakan direct link dan mediumnya itu hanya digunakan oleh 2 device ini saja, maka disebut point to point. Nah, disebut multi point ketika medium tadi
atau link yang tadi ya, medium, link, itu di share juga oleh selain 2 device tersebut. Ya, jadi lebih dari 2 device yang share link-nya atau medium-nya. Itu dikatakan multi point. Bisa dipahami ya perbedaannya, point to point dan multi point. Oke, berikutnya ada istilah simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, simplex itu ketika komunikasi terjadi satu arah. Bisa dipahami ya, satu arah saja. Misalkan televisi. Televisi berarti kan dari pemancar televisi ke televisi kita, satu arah kan. Tidak ada kita mengirimkan data dari antena kita ke stasiun televisi kan. Ini disebut simplex. Yang kedua, duplex. Duplex ini pun dibagi dua. Ada half duplex, setengah duplex ya. Atau full duplex. Duplex ini adalah dua arah artinya. Nah, disebut half duplex ketika dia terjadi dua arah tetapi bergantian. Dalam satu waktu hanya ada satu komunikasi saja, satu arah saja. Bisa dipahami ya. Jadi kita bayangkan ingin menyeberangi sebuah sungai, kemudian ada jembatan kecil di situ, hanya muat satu orang. Maka ketika sisi kiri sungai ingin menyeberang, kan bergantian dengan sisi kanan sungai ingin menyeberang. Gitu ya. Jadi jembatan ini bisa dua arah, bisa dari sisi kiri ke kanan, sisi kanan ke kiri. Tetapi dalam satu waktu hanya satu arah saja, jadi bergantian. Bisa dipahami? Ya, contohnya misalkan polis radio atau kita sebut kadang-kadang handy talkie ya, walkie talkie. Itu ketika kita ingin berbicara, maka kita tidak bisa mendengar. Tapi ketika kita ingin mendengar saja, maka kita tidak bisa berbicara. Jadi berbicara itu bergantian. Ini kalau contoh HT ya, handy talkie atau walkie talkie atau polis radio. Dia berbicara bergantian, tidak bisa dua-duanya berbicara sekaligus. Nah, yang ketiga full duplex. Dua arah dan bisa sekaligus. Contohnya telepon. Telepon si A menelpon si B. Si A dan si B bisa berbicara secara bersamaan dan masing-masing mendengar. Nah, ini disebut full duplex. Saya pahami? Kemudian ada lagi istilah analog signal, digital signal, periodic signal, aperiodic signal. Nah, pada analog signal atau sinyal analog, itu sinyal terjadi secara halus ya, secara halus. Contohnya misalnya ini, dia halus. Jadi tidak ada discontinuity, discontinue sinyalnya, tidak ada breaks ya, tiba-tiba dari high ke low tiba-tiba. Tidak seperti digital. Nah, digital seperti ini. High low ya. Nah, maka disebut dikatakan di sini oleh Stallings analog sinyal jika sinyal itu bervariasi dengan cara yang halus. Ini kalau bahasanya Stallings ya. Nah, kalau digital signal dia mempertahankan constant level sampai dia pindah kepada constant level yang lain. Contoh misalnya ini constant level high pindah kepada low. Jadi di sini dalam kasus ini ada dua constant levels, high dan low. Jadi dia discontinue dan break ya. Nah, kalau periodic signal atau sinyal periodik, sinyal tersebut berulang secara terus-menerus dan sinyalnya sama. Misalnya kita punya sinyal generator sinusoidal, dia seperti itu terus sinyalnya berulang-ulang. Oleh karena itu kalau kita praktikum dengan menggunakan osiloskop, maka sinyalnya konstan ya kan. Sinusoidal atau sinyal pulsa atau sinyal segitiga kan sinyalnya konstan. Sebetulnya dia dikirim terus-menerus dengan pola atau pattern yang berulang-ulang. Nah, kalau aperiodic dia tidak memiliki pola yang berulang-ulang, kebalikan dari periodik.
Nah, ini kalau sinyal aperiodic kita baca dengan menggunakan osiloskop agak susah karena sinyalnya tidak stabil, tidak berulang ya, berganti-ganti terus. Bisa dipahami contoh sinyal periodik ya. Terus seperti ini sampai tak terhingga ya. Ini juga sama terus seperti sampai tak terhingga. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada istilah juga ini dalam kasus sinusoidal ya, gelombang sinus. Ada istilah amplitude atau simbolnya tuh A. Itu maximum strength of signal, satuannya volt. Nah, di sini A di sini ya. Amplitude ini berapa volt di sini. Ya. Kalau dalam sinyal square wave ya seperti ini. Amplitude-nya. Amplitude kemudian negatif amplitude. Jadi maksimum strength of signal. Ada lagi frekuensi. Yaitu kita sudah tahu frekuensi ya, satuannya hertz ya. Kemudian ada lagi istilah periode atau period, yaitu 1 dibagi F. Kalau F satuannya itu hertz, kalau T atau periode satuannya 1 per hertz yaitu second. Ya. Satu periode itu satu periode itu kalau bahasa kita satu bukit satu lembah, ya kan? Dari sini dari 0 ini nih satu bukit ini dan satu lembah. Maka itu disebut satu periode. Nah, kalau dalam kasus yang atas ini gambar atas, ini ada berapa periode nih? Satu bukit, satu lembah, satu periode ya kan? Satu bukit, satu lembah, 2 periode. Satu bukit setengah, berarti 2,5 periode ini. Ya. Ini juga sama, 2,5 periode. Tapi ini khusus untuk sinyal yang periodik ya. Nah, fase dalam degree ya, dalam derajat, ini posisi dalam domain waktu di sini ya. Jadi kalau ini misalnya fasenya 0, maka kalau ada fase yang sekian degree gitu, sekian derajat, maka kita geser kanan dikit atau geser kiri dikit, tergantung dari berapa fasenya dia. Dia bergeser sinyalnya ya, kanan atau ke kiri. Nah, persamaan umum untuk gelombang sinus ini A itu amplitudo dikali sin 2V kali F dikali T ditambah fase. Kalau fasenya 0 berarti A sinus 2V FT. Nah, 2VF ini disebut omega ya. Itu kecepatan sudut gitu. Lambangnya omega, nanti kita akan bahas ya. F ini frekuensi, T ini waktu. Nah, ini gelombang sinusoidal. Ya. Dan ini dalam satuan radian. Satuan radian. Oke, kalau kita peragakan dalam Excel ya. Kita buka Excel di sini. Nah, di sini ya. Satu radian itu adalah 180 bagi pi. Pi itu berapa? 3,14 ya. Degree. Jadi satu radian itu 57,29 derajat. Satu derajat itu sama dengan 0,01745 radian. Ini konversi satuan. Kita sudah belajar kan di kalkulus ya, radian, derajat. Nah, ini contoh degree ya. 0 derajat, 1 derajat sampai satu lingkaran berapa? 360 derajat. Satu siklus tuh ya. Satu lingkaran tuh. Terus 60 derajat. Nah, kita menggunakan Excel. Dalam Excel ini juga dia menggunakan radian. Nah, kita ubah dulu. X dalam radian yaitu A5 di sini ya. Sudut dalam degree dikali dengan pi itu 3,14 dibagi 180. Maka menjadi radian ini nih. Kan 1 degree nih ya, contohnya nih ya. 1 degree ini 0,01745 radian. Nah, kita bisa masukkan rumus ini. Sinus di Excel. Kita tarik terus, maka akan seperti ini garisnya. Sinusoidal. Oke, kemudian kita sekarang lebih variatif lagi. Nah, ini. Di sini ada waktu dalam detik ya. Misal 0,01 detik, 0,02 dan seterusnya nih satuan detik. Kita ambil sampai 5 detik saja. Sampai maaf bukan sampai 5 ya, sampai 10 detik.
sampai 10 detik tuh ya. Nah, ini kita, buat persamaannya yaitu persamaan yang tadi A dikali sin 2 kali V kali F kali T. F itu frekuensi. Nah, frekuensi, A-nya itu amplitudo, T-nya itu periode ya. T itu kan rumusnya apa tadi? 1/F ya. 1/F tuh. F2 kan ini ya, 1/F. Nah, satuannya second. Nah, kita akan variasikan sinyal dengan mengganti-ganti amplitudo. Kita lihat amplitudonya nih. Ini kan amplitudo 3 ya. 3 maka tertinggi adalah 3, terendah adalah -3. Ini amplitudonya nih. Ya, 3 min 3. Kalau kita ganti 2 di sini, akan jadi 2 kan di sini. Makin kecil sinyalnya. Kalau kita ubah-ubah amplitudo. Amplitudo 1 ya segini, kecil sinyalnya. Nah, sekarang kita ganti-ganti frekuensi. Di sini persamaannya kan T sekian, kemudian 2 kali V kali F kali T, kemudian sinus ini 2VF, kemudian dikali amplitudo. Rumusnya. Nah, kita ganti-ganti frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin rapat dia. Ini frekuensi 4, makin rapat. Frekuensi 5, makin rapat sinyalnya. Frekuensi 6, makin rapat. Kalau frekuensinya makin rendah, maka dia sinyal makin renggang. Kita misalnya 0,5, frekuensinya setengah hertz ya. Makin renggang dia. Frekuensi setengah hertz, maka periode sama dengan 1 bagi 0,5 itu sama dengan 2. Kalau frekuensi 2 hertz, maka periodenya 1 bagi 0,5. Jadi frekuensi 2 hertz itu maksudnya 2 gelombang dalam 1 detik. 2 hertz. Nah, kalau kita lihat ya, kita ganti 1 hertz nih. 1 hertz, maka 1 gelombang dalam 1 detik. Atau 2 gelombang dalam 2 detik. 3 gelombang dalam 3 detik dan seterusnya ya. Ini kalau kita perhatikan nih. Kan 1 gelombang 1 detik ya. 1 lembah, 1 bukit 1 lembah, ini 1 gelombang. Ini 1 detik kan ya. Kalau 2 gelombang bukit, lembah, 2 detik. Kalau frekuensi sekarang 2 hertz. Ya kan makin banyak lagi. Kalau setengah hertz. Nah, setengah hertz berarti dalam 1 detik dia cuma ada setengah gelombang. Ini kan 1 detik nih kan di sini tengah-tengah 1 detik ya. Kan sini 2 detik, di sini 1 detik. Dia hanya ada bukit saja. Nanti lembahnya 1 detik lagi. Periodenya 2 second. Ya kan? 1 gelombang dan 1 bukit ini terdiri atas 2 second. Ini 1 lembah 1 bukit 1 lembah itu 2 second. Ini 1 gelombang 2 second. Gelombang berikutnya 4 second. Saya pahami ya? Jadi kita sudah mengetahui amplitudo itu apa. Itu memperkuat sinyal ya, untuk kuat sinyal. Frekuensi itu apa? Itu berapa gelombang dalam 1 detik. Periode itu apa? Periode ya 1 bagi F, atau definisinya waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan 1 periode. Kalau di sini 2 second ya, berarti 1 periodenya 1 sinyal itu 2 second. Kalau kita ganti 4 di sini, berarti ini ganti 0,25 ya. 0,25. Maka T-nya sama dengan 4. Jadi 1 gelombang itu membutuhkan 4 second. Ini 1 bukit 1 lembah. 4 second kan di sini, 4 detik. Nah, seperti itu ya. Dipahaminya mudah kan ya? Oke. Kita kembali ke note. Kita sudah tahu amplitudo, frekuensi. Dalam hal ini fase masih kita kosongkan ya. Masih 0 dulu fasenya. Oke, ada lagi istilah wavelength atau panjang gelombang. Panjang gelombang itu ya jarak yang ditempuh oleh 1 buah gelombang. 1 gelombang, 1 siklus gelombang. Ya kan kalau kita perhatikan gelombang itu kan dari puncak ke puncak ya. Itu kan 1 gelombang ya, atau dari lembah ke lembah 1 gelombang juga. Atau dari pangkal puncak ke pangkal puncak juga 1 gelombang. Jadi 1 gelombang ini dia memiliki panjang. Jadi kalau sinyal itu merambat di udara gitu ya, atau di medium tadi, di kabel lah gitu di mana.
dia akan merambat dengan jarak tertentu ya kan. Nah, jarak yang dibutuhkan, jarak yang ditempuh satu gelombang itu disebut panjang gelombang. Jadi panjang satu gelombang gitu ya. Nah, perhatikan di sini sumbu X-nya ini bukan waktu tapi jarak ya, perhatikan. Nah, kalau lihat di sini, elektromagnetik itu memiliki spektrum yang cukup luas ya. Kalau radio ya seperti ini, seperti kita ini nih, GSM ya, HP itu kan radio ya. Ya ordernya ya 10 hertz lah, 1 kilohertz lah. Sampai berapa, sampai gigahertz ya. Nanti ada istilah microwave. Microwave itu sudah 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu berarti ratusan gigahertz ya. Itu microwave untuk memasak itu ya, memasak supaya panas, memanaskan makanan itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya 10 pangkat -2 berarti 1 sentimeter panjang gelombangnya. Kalau radio nih masih order meter ini. Dan karena panjang gelombangnya itu, rumusnya kan ini panjang gelombang ya. Kecepatan dikali periode, ya kan. Nah, kecepatan elektromagnetik itu segini. 300.000 kilometer per detik atau 300 juta meter per detik ya. Segitu kecepatannya. Jadi 1 detiknya itu bisa mencapai 300 juta meter ya. Oke, nah kemudian makin tinggi lagi frekuensinya. Jadi kalau kita punya elektromagnetik, kita tinggikan frekuensinya, maka akan mencapai infrared. Dan kalau kita tinggikan lagi akan mencapai visible. Visible light itu apa? Ya cahaya kita ini, Meiji Hibiniu. Jadi cahaya yang tampak-tampak oleh mata kita ini lampu, sinar matahari, yang terlihat oleh mata ya. Itu merupakan sinyal gelombang tampak ya. Sinyal tampak elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekian. Nah, kalau kita tarik lagi dengan panjang gelombang yang makin kecil, berarti frekuensinya makin tinggi, ini powernya makin kuat. Jadi makin tinggi frekuensinya makin kuat powernya tuh, tenaganya tuh. Dayanya ya. Ultraviolet, nah ini berbahaya bagi kulit kita ya. Jadi sinar matahari itu selain mengandung visible light, juga mengandung ultraviolet. Lebih kecil lagi panjang gelombangnya, alias lebih tinggi frekuensinya, maka masuk ke X-ray. Ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan yang paling berbahaya tentunya sinar gamma dari radiasi nuklir ya. Ini sangat berbahaya. Bisa membuat mutasi genetik ya. Jadi sangat kuat ininya, powernya pun kuat. Oke, itu tentang panjang gelombang. Kemudian ini lambangnya lambda ya, panjang gelombang ini lambda, disebutnya lambda, panjang gelombang. Ini sudah kita pelajari sebetulnya di bangku sekolah dulu kan. Nah, kemudian frekuensi domain. Apa itu frekuensi domain? Jadi sinyal itu bisa kita tulis dalam bentuk domain waktu atau time domain. Seperti ini ya, ini kan sumber X-nya waktu, ya kan. Bisa juga kita terjemahkan dalam frekuensi domain, yaitu sumbu X-nya merupakan frekuensi. Nah, untuk apa? Nah, nanti kita akan bahas. Apa sih gunanya? Nah, oke ya. Nah, sinyal biasanya itu terdiri atas banyak frekuensi. Yaitu frekuensi sinus. Dan ini dapat dilihat dari analisis Fourier. Fourier nama ilmuwan yang menemukan ini. Jadi segala jenis sinyal itu sebetulnya merupakan kombinasi dari sinyal sinusoidal. Oleh karena itu nanti kita bisa plot dalam domain frekuensi. Nah, ini rumus Fourier-nya ini bukan kita bahas di mata kuliah ini, tapi ini sekedar pengenalan saja. Jadi ini bagaimana mengkonversi domain waktu ya menjadi domain frekuensi. Oke. Nah, kita akan simulasikan dalam Excel lagi ya.
dalam Excel. Saya ingin Excel ini ingin membuktikan bahwa memang segala bentuk sinyal itu dapat dibuat dari sinusoidal. Misalnya kita ingin membuktikan bahwa sebuah sinyal square wave terdiri atas gabungan dari beberapa sinyal sinusoidal. Nah, kalau mungkin seperti ini ya kalau sine wave ya. Maaf, kalau square wave ya. Seperti ini gelombangnya ya. Seperti ini. Dan seterusnya sinyal kotak ya. Kita membuktikan bahwa sinyal kotak ini adalah gabungan dari beberapa sinyal sinusoidal. Kita masuk ke dalam Excel. Di sini kita punya waktu ya, dengan waktu seperti tadi sampai 10 second. Kemudian di sini ada omega T. Kemudian A sinus omega T. Nah, untuk mentransformasi sebuah square wave, transformasi Fourier dari fungsi tersebut adalah ini ya, 4/V dikali sigma 1/K sinus 2V dikali K dikali X. X ini dalam kasus ini adalah waktu T ya. Dan K ini untuk deret pertama 1, bernilai 1 ya. Untuk deret kedua 3, deret ketiga 5 dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, 9, 9 ganjil. Maka kita mendapatkan rumus. Untuk deret pertama K sama dengan 1, maka rumusnya seperti ini ya. A sinus omega T. Deret pertama kalau kita plot akan seperti ini. Nah, sebetulnya yang kita plot adalah kolom O. Di sini lihat ya, kolom O di sini. Kolom O ini adalah merupakan penjumlahan dari kolom C sampai kolom N. Kolom C ini ya, deret pertama. Terus kita jumlahkan ini sampai kolom N. Maka hasilnya ini. Dan ini yang kita plot. Nah, pada saat pertama ini, kondisi inisial ini hanya deret pertama saja yang kita jumlahkan. Oke, kemudian kita masuk ke deret yang kedua. Kita copy paste saja dari sini. Deret yang kedua, itu adalah deret yang pertama. Kita kalikan dengan 1/3 ya. Kemudian sinus omega T-nya dikali dengan 3. 3 dikali sekian. Maka jadi seperti ini ya. Dan kita turunkan ke bawah, kita copy. Sampai ke 10 detik. Nah, kita lihat nanti grafiknya. Nah, grafiknya mulai berubah ya. Udah agak-agak mirip-mirip dengan sinyal kotak ya, square wave. Oke, kita tambahkan lagi dengan 1/5. Ini kita copy paste. Ini deret yang ketiga, ini diganti angka 5. Angka 5, ini juga angka 5. Kita jumlahkan lagi. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kalau sampai deret ketiga nih. Nah, makin mirip kan dengan sinyal kotak. Kemudian deret keempat yaitu 1/7 ya. Dengan angka 7, 1/7 sinus 7 kali omega T. Kita copy lagi. Nah, kita lihat hasilnya ya. Apakah makin mirip dengan sinyal kotak? Nah, makin mirip ya. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu kita copy aja semua sekaligus ya. 9. Kemudian ini 11.
Dia semakin panjang deretnya, semakin dia mirip dengan sinyal kotak. Ini untuk membuktikan bahwa memang segala bentuk sinyal itu dapat merupakan gabungan dari beberapa sinyal sinusoidal. Ini penemuan dari Fourier ya. 15 sudah, sekarang 17. Kita sampai 17 saja ya. Semakin banyak semakin mendekati bentuknya. Nah, sampai 17 nih. Oke. Nah, ya kan? Jadi seperti sinyal kotak ya. Ini kalau frekuensi kita ganti, frekuensinya jangan 0,20 menjadi 1 misalnya 1 Hz. Akan jadi rapat ya. Ya. Ini kalau kita lihat seperti ini mirip sinyal di osiloskop kan? Kalau sinyal square, kalau tanpa kapasitor tuh. Nah, ini kalau kita panjangkan lagi deretnya hingga K sama dengan 39, itu makin halus lagi seperti ini nanti grafiknya ya. Nah, seperti ini nih. Makin halus. Atau kalau kita lihat osiloskop kan seperti ini nanti tuh. Di osiloskop kan seperti ini kan. Ya osiloskop bukan matematis tapi dia real yang ada di alam ini ya kita ukur. Cuma memang inilah yang terjadi. Nah, ini penemuan dari Fourier. Nah, sekarang permasalahannya ada satu lagi. Kita kan ingin amplitudenya 4 sebetulnya ya. Kenapa di sini amplitude sekitar 3 lebih nih, 3, something di sini kan. Di sini juga 3, something. Jadi kalau kita buat garis petaknya, ini kita ganti frekuensi misalnya 0,25 kembalikan. Ini garis yang di sini amplitudenya bukan 4, kita pengennya di atas ini kan, 4 kan. Nah sebetulnya kenapa bisa seperti itu? Karena kita lupa memasukkan rumus yang ini nih, konstanta yang ini, 4 dibagi pi. Nah makanya kita masukkan di sini. Baik, kita masukkan ya. Di sini berarti 4 dibagi pi ya kalau itu bahasa ininya. Dikali sekian. Oke. Nah, kita copy di sini. Oke. Ini juga. Oke. Ini juga. Semuanya ya. Ini juga. Ini juga. 13. Nah, kita drag ke bawah. Kita lihat hasilnya. Ada yang salah, tunggu ya. Oh ini belum, lupa. Kita periksa lagi 4 pi, 4 pi, 4 pi, 4 pi. Tidak semua ya. Yang ini yang belum tadi nih. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang sudah tepat di angka 4 kan amplitudenya kan. Ini 4 ya kan, terus ini minus 4. Jadi sesuai. Jadi konstanta ini harus kita masukkan juga. Ini dari Fourier. Jadi bagaimana menerjemahkan sinyal kotak menjadi bagian-bagian dari sinyal sinusoidal. Nah, kalau untuk sinyal yang lain beda lagi, sinyal segitiga, nanti ada transformasinya lagi, kemudian sinyal apa lagi ya? Berbagai jenis sinyal ya. Segitiga pun ada segitiga sama sisi ya kan, ada sawtooth, segitiga siku-siku dan banyak hal lagi ya. Dan terutama sebetulnya tujuan dari Fourier ini
itu bagaimana jika ada sebuah sinyal, maka dia akan mengetahui berapa sih frekuensi sinyal tersebut. Jadi kalau ada sebuah sinyal itu biasanya sinyal di alam ya, atau dalam transmisi data nanti itu merupakan gabungan dari sekian banyak sinyal dengan frekuensi tertentu. Sehingga kita bisa tahu ini sinyal ini sebetulnya berapa sih noise-nya. Contoh misalnya dalam frekuensi heartbeat ya, detak jantung, elektrokardiografi, dia ada kita memiliki sebuah sinyal. Kemudian kan campur itu mix dari sekian banyak frekuensi. Maka kita bisa tahu sinyalnya itu mana sinyal yang asli dari jantung, mana sinyal yang noise dari kabel, mana sinyal yang dari PLN, noise dari PLN 50 Hz. Kita bisa tahu itu, kita bisa analisis. Inilah manfaat dari transformasi Fourier. Oke, kita kembali ke catatan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, sebuah sinyal bisa kita representasikan sebagai fungsi dalam domain frekuensi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita simulasi live view ya. Kita coba menggunakan live view. Bagaimana kita mendemonstrasikan sebuah sinyal itu merupakan gabungan dari beberapa sinyal, kemudian bisa kita analisis sinyal tersebut menggunakan transformasi Fourier. Oke, kita buka live view-nya. Sebentar, kita akan seperti ini simulasinya. Jadi kita akan memiliki sebuah sinyal, maaf 3 buah sinyal, sinyal 1, sinyal 2, dan sinyal 3. Kemudian kita gabungkan sinyal itu. Kita jumlahkan saja. Maka dia akan menjadi sinyal campuran kan. Jadi S1, S2, S3 dicampur jadi ini. Nah, sinyal campuran ini akan kita analisis. Ini kita analisis. Jadi anggapnya kita tuh belum tahu sinyal ini tuh terdiri dari berapa frekuensi gitu. Ini kita analisis nanti. Kemudian setelah kita analisis, kita tahu kan, wah ini sinyalnya campur aduk nih. Saya nggak mau sinyal yang ini, saya maunya sinyal yang ini. Kita filter di sini. Nah, setelah itu setelah kita filter, kita akan memiliki sinyal yang baik ya. Nah, filter itu kan filter bahasa Indonesia menyaring ya, disaring. Itu ada berapa jenis. Yang pertama low pass filter. Nah, ini low pass filter. Ini kalau kita punya sinyal dalam domain frekuensi seperti ini ya. Ini frekuensi kan, kemudian ini amplitudonya. Maka sinyal akan kita saring di mana hanya sinyal yang berfrekuensi rendah saja yang akan kita ambil. Sedangkan sinyal yang frekuensi tinggi akan kita hilangkan, kita hapus. Ya, itu pakai filter. Ini sangat penting konsep seperti ini karena nanti kita di transmisi data itu banyak menggunakan filtering sebetulnya. Ya. Kemudian di sini ada cut off ya, di sini istilah cut off. Jadi frekuensi cut off itu adalah ya batasan frekuensi itu sehingga bisa kita filter. Jadi frekuensi yang di bawah, kalau dalam kondisi low pass, frekuensi di bawah cut off, berarti daerah sini ya, ini kita teruskan. Tapi kalau yang di daerah sini, daerah sebelah kanan, frekuensi yang lebih tinggi dari cut off itu kita hilangkan. Nah, di sini nilai cut off itu sekitar minus 3 dB dari sinyal amplitudenya. Oke ya. Idealnya sebetulnya seperti ini. Sebetulnya tidak miring garisnya ya, garisnya tidak miring. Garis ini. Tetapi tidak mungkin ya membuat filter yang grafiknya lurus seperti ini tuh. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah high pass filter. Ini kebalikan dari low pass. Jadi kalau tadi low pass itu sinyal yang frekuensi rendah kita teruskan, sekarang malah sinyal yang frekuensi rendah kita hilangkan.
maka sinyal yang frekuensi tinggi itu yang kita ambil. Namanya juga high pass filter ya kan. Yang high dia pas, lolos. Yang low dia tidak pas, tidak lolos. Nah kemudian ada lagi band pass filter. Jadi frekuensi antara lower cut off dengan higher cut off ini kita ambil. Sedangkan yang ini kita buang. Frekuensi yang di bawah frekuensi lower cut off kita buang. Frekuensi yang di atas higher cut off itu kita buang juga. Kita hanya punya ini. Dan kalau dalam transmisi kita kebanyakan menggunakan band pass. Karena kita ingin frekuensi tertentu kan. Misalkan radio FM tuh. Radio FM memiliki frekuensi 107,2. Maka radio yang kita punya di rumah atau HP atau apapun, kita punya filter. Tapi ini radio FM yang analog ya. Kita punya filter sehingga hanya frekuensi yang sekitar 107,2 saja yang akan kita ambil sinyalnya. Sedangkan sinyal yang di atas frekuensi itu kita hilangkan. Itu band pass. Nah ada lagi band stop atau band reject. Band stop filter atau band reject filter. Nah ini kebalikannya. Sinyal di antara lower dan cut off ini kita reject. Sisanya kita ambil. Ini buat apa contohnya? Contohnya buat menghilangkan sinyal dari PLN. Jadi kalau kita membuat sebuah sinyal prosesor ya, buat alat, itu kan kadang bercampur sinyalnya dengan sinyal PLN. Bahkan kalau kita kita pakai oscilloscope pun seperti itu ya, kadang ada sinyal PLN masuk ya. Ini sekitar 50 Hz kan kalau di Indonesia. Ini di sini 50 Hz nih, angka tengah-tengahnya nih. Ya. Nah, sinyal yang kita hasilkan itu kita filter dengan band reject atau band stop. Jadi sinyal yang sekitaran 50 Hz kita hilangkan. Sehingga sinyal kita nanti sudah bersih dari interferensi dari PLN. Itu besar juga itu, cukup besar tergantung dari grounding kita. Kalau grounding kita itu bagus, maka sinyal yang dari PLN itu kecil atau bahkan tidak ada. Tapi kalau grounding kita jelek, itu muncul. Makanya kalau dalam pengukuran terkadang lebih baik menggunakan baterai. Karena kalau menggunakan baterai kita sama sekali tidak terkoneksi dengan PLN atau bright kalau di Batam ya. Tapi kalau kita colokan ke PLN itu pasti ada aja itu. Kecil atau besar nanti kita lihat di sinyalnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah kita akan mendemokan ini. Kita akan mencampur sinyal, 3 sinyal. Maka kita akan mengetahui berapa aja frekuensinya sih sinyal itu. Ya kan? Oke baik kita ke live view-nya ya. Ini diagram bloknya. Kemudian ini front panelnya ya. Nah ini kalau kita geser sini sebentar. Jadi ini mix sinyalnya nih. Sinyal campurannya ini ketar-ketaran. Ini kan sinyalnya nggak jelas ya. Karena tadi campuran. Ini berapa aja sih sinyal? Ini gabungan dari sinyal apa aja sih? Ternyata kalau kita ubah ke dalam domain frekuensi di bawahnya tuh, kita bisa lihat, oh ini terdiri atas sinyal dengan frekuensi sekian nih. Nggak tahu angka berapa nih ya, antara 0 sampai lebih dikit lah. Ditambah dengan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 300-an. Tapi amplitudenya cuma 2. Ditambah dengan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 700 Hz, tapi cuma 1 amplitudenya. Kita bisa tahu nih, tadi kan sinyal misteri nih ya. Ini sinyal apa sih ini gitu kan. Kita bisa tahu. Ini seperti ini sinyalnya. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat benar di sini. Ini sebuah sinyal dengan amplitudo 3. 3 kan ini dan frekuensinya 10 Hz. Akan jadi seperti ini kan.
Yang sinyal yang kedua, tadi ini sinyal S2 ya, sinyal yang kedua. Ini sinyal dengan amplitude 2, di sini 2 tuh amplitudenya kan. Frekuensi 300 Hz. Dia rapat ya. Kemudian sinyal yang ketiga, sinyal dengan amplitude 1, frekuensinya 700 Hz. Nah, kita campur-campur kan jadi seperti ini tuh. S1 tambah S2 tambah S3. Ini mix signal ya. Jadi campur tuh. Nah, kemudian kita pakai spektrum analisis nih kalau gambar seperti ini ya. Block diagramnya seperti ini ya. Ini sinyalnya, kemudian kita tampilkan sinyalnya, kemudian kita gabungkan, kita jumlah saja sebenarnya. Menjadi mix signal. Nah, kemudian kita spectral measurement, jadi membuat representasi sinyal dari dalam domain frekuensi. Kita akan bisa lihat juga. Oke. Nah, kemudian kita kan pengen memfilter kan ya. Jadi gini, misalnya dalam kasus ini nih. Sinyal ini kan campuran tuh ya dari 3 frekuensi tadi. Campur jadi seperti ini. Kita ingin frekuensi yang 700 ini hilang. Oh, saya maunya frekuensi yang 10 Hz dan 300 Hz saja. Yang angka 700 ini sebetulnya tuh noise itu, gangguan. Nah, kita yang ingin filter sinyal tersebut. Sehingga nanti cuma ada komponen 2 ini, 1 dan 2. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalau dalam kasus ini karena kita ingin menghilangkan ini saja, ya kita bisa pakai low pass. Kita bisa betul low pass ya. Jadi yang frekuensi low, yang ini nih yang 2 ini kan frekuensinya low, rendah. Kita pass, kita loloskan. Yang frekuensi tinggi kita hilangkan. Nah, sekarang bagaimana berapa cut off-nya? Ya, kita bisa bikin cut off 500, 600. Jadi frekuensi yang lebih dari cut off itu akan hilang. Contoh kita anggap aja cut off-nya 600 ya. Maka kita hilangkan frekuensi yang lebih dari 600 itu kita hilangkan. Ya. Caranya ya di lab view ini kita filter ya di sini. Kita pilih low pass filter. Kata frekuensinya kita ganti 600. Ya. Nah, ini kita belum belajar ini ya. Sebetulnya ada banyak jenis filter itu. Chebyshev, Butterworth masing-masing punya karakteristik sendiri. Dan ordenya pun makin besar ordenya makin ini dia, makin kemiringan grafiknya tuh makin tegak ya. Oke. Kita sudah ini. Ini jadinya kalau frekuensi lebih dari 600 kita cut off. Kita hilangkan. Maka kalau kita jalankan ini akan menjadi sinyal yang telah terfilter, kita lihat ya hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Ya. Nah, dalam kasus ini masih ada sinyalnya ya. Sinyal yang 700. Jadi ternyata cut off kita kurang rendah ya. Karena tadi kita lihat di sini ya. Nah, ini kan agak miring tuh. Jadi kita turunkan saja cut off-nya. Cut off kan di sini ya. Kita rendahkan dikit. Coba kita coba di angka kita rendahkan pelan-pelan ya. Angka 500. Perhatikan di sini. Angka 500. Nah, ini mulai berkurang tuh. Yang tadinya amplitude 1 sekarang menjadi kurang dari setengah. Oke, kita rendahkan lagi cut off-nya ya. Rendahkan lagi cut off-nya. Sebenarnya merendahkan cut off itu menggeser ini ke kiri gitu ya. Jadi 400 misalnya ya. Ini ekstrim ya. Benar-benar hilang nanti tuh. Kita lihat ya. Oh, masih ada juga ternyata. Makin kecil frekuensinya. Nah, lihat hasilnya ya.
Jadi frekuensi yang tinggi tuh yang riak-riak itu kan udah mulai hilang tuh di sini. Ya kan? Karena sudah rendah. Oke, kita rendahkan lagi. Kita misalnya tadi berapa ya ininya ya? Kita cancel dulu. 350 lah ya. Ya, oke. Nah, ini. Nah, jadi ini sudah terfilter ya. Sehingga sinyal yang muncul tuh hanya sinyal berfrekuensi 10 dan 300. Yang tadinya sinyal ini amplitude 1 sekarang udah hampir hilang kan tuh kan. Sudah terfilter. Ini low pass filter. Atau kita mau kebalikannya. Kita mau high pass filter. Jadi kita tidak mau sinyal yang 10 ini. 10 Hz. 10 Hz itu kan gelombang yang kecil ini kan ya. Sorry, yang gelombang yang dengan frekuensi rendah ini kan. Nah, yang garis ini nih, melengkung seperti itu ya. Nah, kita akan lihat kita hilangkan frekuensi 10 Hz ya. Berarti pakai high pass filter. Kita cut off 200. Jadi 200 frekuensi yang kurang dari 200 itu kita hilangkan, sedangkan yang lebih kita pertahankan. Nah, ini kita ganti high pass. Kita ganti dengan angka 200. Oke. Ini kita lihat. Nah, jadi sinyal itu sekarang jadi rata. Perhatikan, tadi kan bergelombang ya. Gelombang ini kan sebetulnya berasal dari frekuensi yang rendah ini. Ini menjadi rata tuh. Ya, jadi lurus. Kalau kita lihat memang jadi hilang frekuensi yang 10 yang 10 Hz ini kan hilang kan jadinya kan. Tinggal sisa yang 300 dengan amplitude 2 dan juga sinyal 700 dengan amplitude 1. Kayak bisa dipahami ya. Atau kita ingin demonstrasikan bandpass ya, bandpass. Kita ambil yang tengah saja nih. Jadi frekuensi yang 10 kita hilangkan, frekuensi yang 700 kita hilangkan, kita hanya ambil frekuensi yang 300. Kita ambil cut off 100 sampai 500 ya. Jadi frekuensi di antara ini tuh, di antara 100 dan 500 itu kita pertahankan, sisanya kita hilangkan. Bandpass. Lower frekuensinya 200, kemudian ini 500 ya. Maaf, 100 dan 500 ya. 100 dan 500. Nah, dia frekuensinya yang ini hilang kan, yang ini tinggal sedikit, yang 700. Jadi frekuensi yang 300 yang diantara 100 dan 500 itu tetap bertahan dengan amplitude 2 kan, ini amplitude 2 kan, ini juga amplitude kan 2. Jadi kan seperti ini sinyalnya. Ya ini mirip sinyal S2 ya. S2 kan seperti ini kan. Ini mirip. Tapi ada tambahan ini nih. Filternya kurang bagus untuk yang 700. Ya. Untuk yang 700 dia masih ada sedikit. Walaupun berkurang tadi kan amplitude 1 sekarang jadi amplitude sekitar 0,25 lah ya. Nah itu. Jadi sinyalnya akan mirip seperti sinyal S2. Yang tengah kan S2 nih. Karena S1 kita hilangkan, S3 pun kita coba hilangkan. Jadi mirip dengan S2. Jadi begitu ya. Fungsi dari domain frekuensi ini sangat penting. Jadi sinyal yang tadinya misterius ini campur-campur, aduk kan.
kita bisa analisis, oh ternyata frekuensinya ini ada sekian, sekian, sekian. Kita akan hilangkan yang frekuensi sekian, maka akan menjadi sinyal yang bagus, ya kan? Itu yang kita bisa pelajari ya. Fungsi dari salah satu fungsi dari analisis dalam domain frekuensi. Bisa dipahami ya? Oke, kita kembali ke note. Nah, kita sudah pelajari berapa jenis filter ya. Kemudian nah tadi spektrum ya. Di spektrum tadi itu range dari frekuensi yang mengandung sinyal. Nah, ini tadi spektrum. Ini spektrum. Maaf, yang bawah ya. Frekuensi sekian, 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 sekian. Itu berapa kuat sinyalnya. Dalam bentuk amplitudo bisa, dalam bentuk desibel bisa, tergantung satuannya nanti lah. Kemudian absolute bandwidth. Jadi lebar dari spektrum. Ya. Lebar dari spektrum. Jadi kalau kita lihat ini, lebar dari spektrum ya misalkan dari 200 ke 500, maka lebar spektrumnya, absolute bandwidth-nya adalah 300 kan, 500 kurang 200. Ya. Nah, ada lagi istilah effective bandwidth. Bandwidth ini memang atau disebut juga bandwidth saja ya, bandwidth saja. Yaitu frekuensi spektrum yang di mana di lokasi spektrum tersebut itu banyak energi yang ada di situ. The most energi ya, the most energi. Contoh misalnya nanti kita ada gambar yang ini contohnya. Nah, misalnya ini ya. Di sini ada contoh GSM 900. Ini kalau kita punya HP, ya pasti kan ada GSM-nya kan. Nah, kemudian GSM inilah spektrum frekuensinya. Tapi ini untuk khusus yang GSM band 900 ya. Kan ada GSM 850, ada 900, ada 1800, ada 1900. Nah, ini bandwidth-nya atau efektif bandwidth-nya. Jadi di antara 880 MHz sampai 960 MHz. Jadi ini udah jatahnya dari GSM 900. Jadi kalau kita punya alat-alat komunikasi yang frekuensinya sekitar di antara ini ya, di antara 880 sampai 960, itu kita mesti izin ke Kominfo, Kementerian Kominfo. Kita mesti beli atau sewa frekuensi tersebut. Jadi semua sudah diatur ya. Frekuensi sampai sekian itu untuk jatahnya ini jatahnya ini. Dan di antara operator pun dibagi-bagi juga frekuensinya. Karena kalau bertumpuk-tumpuk, kalau frekuensinya sama, nanti akan campur aduk itu. Dan kita bisa melanggar hukum ya. Kalau kita punya alat pemancar dengan frekuensi katakanlah 900 dan tanpa izin, nanti kita bisa kena hukum. Karena merusak sinyal-sinyal yang sedang berlangsung kan. Nanti ada yang setel radio, ada yang lagi nelpon, jadi kersek-kersek bunyinya gara-gara pemancar kita. Atau biasanya tuh untuk radio-radio amatir tuh ya, itu kan harus berizin itu. Wah, radio ini, radio Soraya misalkan frekuensinya 107, radio MKFM 108 misalnya ya. Itu udah dijatah itu frekuensinya masing-masing. Bandwidth-nya sudah dijatah. Supaya nanti tidak saling mengganggu sinyalnya. Jadi masing-masing tidak bisa sembarangan ya. Dan tiap negara punya peraturan yang berbeda-beda. Ada yang frekuensi sekian ini untuk jatah ini, ada yang frekuensi sekian untuk jatah ini. Itu berbeda-beda. Ini sudah ada aturan-aturannya. Jadi kalau ketika sebuah perusahaan ingin masuk ke Indonesia, misalkan
perusahaan ini, kunci otomatis mobil ya. Kunci otomatis mobil. Kan kalau mobil yang baru-baru itu kan sudah ada kunci otomatis. Misalnya itu yang tadi remote keyless system ya, RKS. Itu kan untuk mobil-mobil yang saat ini itu di negara Indonesia mungkin frekuensinya mungkin sekitar berapa ratus ya, 300, 380 atau 400 lebih lah. Nanti di negara lain beda lagi tuh. Itu masing-masing punya aturan ya. Oke, kemudian ada lagi istilah DC komponen. DC komponen itu apa sih? DC itu? DC itu adalah kan direct current ya. Direct current yang konstan kalau dalam hal ini. Nah, DC 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 voltage yang konstan itu merupakan sinyal dengan frekuensi zero, dengan frekuensi nol. Ini kalau kita buat spektrum ya. Ini yang ini nih, frekuensi nol. Jadi dia kalau kita tambahkan DC, dia akan menaik turunkan sinyal. Gitu ya. Jadi menaik turunkan sinyal ini nih. Ini kan amplitudenya 1 ya. Di sini 1. Maka di sini pun jadi 1. Ya. Data atau bandwidth. The transmission system has a limited band of frequency. Tadi sudah saya jelaskan ya. Setiap transmisi sistem memiliki band. Band itu kan pita ya. Band itu lebar pita. Jadi frekuensinya tuh sudah dibatasi oleh peraturan undang-undang. Nah, ini membatasi juga data rate yang dapat dibawa. Seperti itu ya. Ini kalau GSM sekian frekuensinya. Kalau LTE itu ada ya bandnya tuh 2100. Ada yang 1400 nih, kalau kita contoh yang sebelah kanan tuh yang 700. LTE band 700. Berarti ini ya sebelah kanan ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya. Uplinknya tuh sekian frekuensinya, downlinknya tuh sekian. Ini lebar pita seperti ini ya gambarannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita hari ini telah belajar konsep dan terminologi dalam transmisi data. Tadi ada bandwidth, ada direct link, ada point to point, multi point, demand frekuensi, time frekuensi, time domain, frekuensi domain ya. Kemudian Fourier itu apa? Fourier yang kita bahas di sini sebetulnya hanya pengantar saja ya. Pengantar. Kita juga sudah mengenal tentang low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan disampaikan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti ada tugas teori ya, dan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.